Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mila Wahyu Wulandari dari kelas IKM 1A dengan NIM 102011133032 akan mempresentasikan jawaban saya bab bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang pertama, kita membicarakan ada 3 hal yang menjadi acuan pembangunan peradaban. Yang pertama, sains dan teknologi. Contohnya adalah Kolosium Romawi. Kita bisa paham dan tahu bagaimana peradaban yang terjadi pada saat itu, yaitu di Romawi. Seolah-olah Kolosium itu dibangun berdasarkan sains dan teknologi karena mereka memiliki kemegahan arsitektur yang seolah-olah melebihi pada masanya. Mereka menggunakan Kolosium Romawi sebagai gladiator pertarungan antara manusia dan binatang buas. Oleh karena itu, mereka mendesain Kolosium dengan sirkulasi yang rumit dan memastikan agar darah yang tumpah tidak tercium bau anyir. Sebuah peradaban dibangun memang secara arsitektur, mereka menghilangkan nilai manusiakan manusia. Pada mulanya, Kolosium digunakan sebagai tempat menghukum para tahanan, namun sangat disayangkan para tahanan tersebut sering kabur, sehingga mereka mengambil keputusan untuk memberikan hukuman mati, untuk menambah rasa jerah, dan mempertarungkan manusia dengan binatang buas. Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan peradaban dunia menggunakan konsep sains dan teknologi berupaya untuk menghilangkan nilai manusiakan manusia. Selanjutnya yaitu peradaban dibangun berdasarkan nilai kemanusiaan. Maka yang menjadi visi utama yaitu bagaimana mereka memanusiakan manusia. Selain itu, semua keputusan, peraturan itu menjadi keputusan dari manusia. Seperti halnya ketika kita dipimpin dengan seorang pimpinan yang bijaksana, maka ia bisa membawa kepemimpinannya menjadi memanusiakan manusia. Dan sebaliknya, jika dipimpin oleh seorang yang serakah dan ditempatkan dalam hal negatif, akan memberikan dampak buruk, yaitu saling sikut dan saling menjatuhkan. Oleh karena itu, memang benar pada pembangunan peradaban dengan rasa kemanusiaan akan menumbuhkan memanusiakan manusia. Namun tidak bisa dijamin akan berapa lama konsistensi tersebut diterapkan. Selanjutnya yaitu peradaban akan berada di titik tertinggi ketika dibangun berdasarkan nilai ketuhanan. Dari sisi ajaran Islam, mereka tidak akan kehilangan sisi sainsnya karena motivasi mereka dalam menuntut ilmu sangat tinggi. Dan jika dilihat dari konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, juga dijelaskan tidak hanya menghormati antar manusia, namun juga menyayangi alam semesta. Oleh karena itu, jika peradaban dibangun berdasarkan ketuhanan konsep, sains dan teknologinya tidak akan ketinggalan, dan konsep memanusiakan manusia akan tetap dijaga. Islam pernah berada di masa kejayaan atau masa Golden Age, di mana orang-orang Islam itu beriringan dengan masa Dark Age orang Barat. Kenapa orang Islam berada pada kondisi buruk saat itu? Karena umat Islam meninggalkan ajarannya yang membuat orang Islam mundur. Sedangkan umat non-Muslim akan maju ketika mereka meninggalkan ajarannya. Pada masa Renaissance, mereka mengikuti para dogma, otomatis kondisi mereka sedang beragama, justru membuat umat non-Islam berada pada Dark Age. Sebaliknya, dengan umat Islam, saat menegakkan agamanya, mereka berada pada Golden Age. Seorang ilmuwan mengatakan orang Yunani seharusnya berterima kasih pada umat Islam, karena umat Islam pada saat itu menyelamatkan karya-karya orang Yunani. Dan sejarahnya, pada saat itu pula, para filsuf dianggap seperti orang aneh karena hanya mempelajari ilmu dan pada akhirnya yang terjadi adalah karya Yunani itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu ada tokoh Islam yang membawa pengaruh terhadap peradaban dunia yaitu Ibnu Sina atau sering dikenal dengan Bapak Kedokteran Dunia. Beliau butuh guru hanya dalam ranah agama dan filsafat. Selebihnya ia mempelajari sendiri seperti ilmu kedokteran.
Agama dianggap sebagai pedoman dan filsafat dianggap sebagai pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu, ia membangun peradaban dalam dirinya menggunakan konsep ketuhanan berupa agama. Selanjutnya yaitu ada Al-Khawarizmi, ilmuwan matematika, penemu angka 0. Angka yang biasa kita jumpai berupa angka Latin merupakan hasil karya dari Al-Khawarizmi. Ia menuliskan angka berdasarkan jumlah sudutnya. Misalnya saja angka 1, kita dapat menemukan jumlah sudut dalam angka 1 yaitu 1. Makanya diberi nama angka 1. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Yaitu mengenai tokoh Islam yang berpengaruh dalam pengembangan peradaban dunia, yaitu kami memilih Al-Zahrawi, atau sering disebut dengan Bapak Ilmu Bedah Modern. Nama aslinya adalah Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi, biasa dipanggil dengan Al-Zahrawi, lahir pada tanggal 936 Masehi di Zahro, sebelah barat daya Cordoba, Spanyol. Kala itu Cordoba adalah wilayah yang sangat kaya, sangat kuat, dan termasuk kota yang paling maju di Eropa. Disinilah yang menjadi tempat munculnya para ilmuwan muslim, Al-Zahrawi salah satunya. Sumbangsi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran modern adalah penemuan cat gut. Al-Zahrawi juga mengembangkan teknik menutup luka yang disebut dengan hekting pada abad ke-10. Metode menjahit luka ini biasanya digunakan pada kulit atau jaringan yang sobek. Untuk melakukan hekting diperlukan 2 alat, yaitu jarum dan benang yang dikenal dengan istilah catgut. Catgut dibuat dari jaringan hewan, biasanya dari usus sapi atau kambing. Zat dari 2 hewan inilah yang dapat diterima oleh tubuh manusia ketika catgut tersebut menyatu dengan kulit, apalagi hewan tersebut termasuk hewan halal menurut hukum Islam. Faktor kehalalan sangat diperhitungkan karena penemu metode hekting dengan catgut adalah seorang muslim. Selanjutnya saya akan memaparkan pendapat saya terkait masalah video faktor apa saja yang menyebabkan Islam mengalami ketertinggalan dalam iptek. Ditandai dengan kemunduran Islam, di mana kekuasaan dan kekerajaan yang semakin terpecah belah. Fase ini terjadi pada abad 12 hingga abad ke-18. Pada umumnya merupakan akibat dari beberapa faktor sebagai berikut. 1. Faktor ekologi dan alami. Di negara Islam, kondisi tanahnya sangat gersang atau semi gersang. Kondisi ini juga rentan untuk bertahan dari serangan luar. Demikian pula pada tahun 1347 hingga 1349 telah terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Akibatnya penduduk tidak berkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu dan juga terhadap dunia pendidikan. Faktor kedua yaitu adanya orang-orang yang meninggalkan agama. Tindakan meninggalkan agama bukan hanya tindakan yang mengakibatkan dirinya menganut agama lain. Pada masa ini, mereka hanya mementingkan kepentingan keluarganya sendiri, seperti halnya terjadi pada dunia pemerintahan yang disebut dengan nepotisme. Mereka akan memilih keluarganya sendiri sebagai pimpinannya. Masalah ini tidak akan menjadi masalah besar jika ia dapat memimpin dan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Dan masalah ini akan menjadi masalah besar jika ia tidak mampu mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Faktor ketiga yaitu para penguasa yang lemah dalam kepemimpinannya dan tidak bisa menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Ini ditandai dengan adanya perang salib dan perang Mongol. Perang salib merupakan hasil dari imperialisme barat yang ekspansionis, dimotivasi oleh tujuan materi dengan menggunakan agama sebagai media psikologisnya. Perang Mughal berhasil membumi hanguskan Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Faktor keempat yaitu kemunduran kerajaan besar Islam yaitu kerajaan Safawi pada abad 18 Masehi dan Mughal 19 Masehi mengakibatkan peradaban Islam turun secara drastis, kemerosotan moral para pimpinan serta kekuatan militer yang lemah.
menjadi pengaruh besar terhadap kemunduran kerajaan sehingga eksistensi Islam terutama di bidang pendidikan ikut mengalami kemerosotan. Faktor kelima yaitu apatis dan stagnasi dalam dunia iptek Muslim. Awalnya Muslim banyak menemukan penemuan-penemuan baru terkait dengan kemajuan iptek. Namun, disayangkan penemuan yang ada hanya berhenti di sana, tanpa adanya tindak lanjut dan rasa kemalasan yang membuat mereka berhenti untuk menciptakan karya-karya baru. Selanjutnya yaitu faktor keenam, krisis ekonomi. Pada saat Muslim sedang giat-giatnya melakukan pengembangan di bidang iptek, semuanya hanya terfokus pada hal tersebut. Mereka hanya memikirkan upaya pengembangan iptek tanpa melirik kesejahteraan masyarakatnya. Akibatnya muncul permasalahan baru di bidang ekonomi, yaitu terjadinya krisis yang cukup mengkhawatirkan. Faktor terakhir yaitu cara pandang Muslim yang sempit. Memang benar, Muslim sangat taat pada agama mereka dalam pengembangan iptek. Namun, ketaatan yang berlebihan mengakibatkan Muslim menutup sebelah mata dan menutup dari dunia luar terkait perkembangan iptek. Sedangkan bangsa Eropa bertindak sebaliknya, bahkan mereka bersifat terbuka dengan dunia baru sehingga mereka semakin bertambah ilmu pengetahuannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.